Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan channel Napak Jalur, dimana kemarin kita sudah menelusuri mata air Cipicung ya, dari via Congyang Wetan. Nah, sekarang kita juga akan menelusuri lagi, masih di Jalan Congyang Wetan ya. Nah, ini dari Congyang Wetan, kemudian ini ada pertigaan di sini. Nah, ini menuju mata air Cipulus, dan ke sana menuju SDIT Alhamdulillah, dan di sampingnya ada jalan menuju Curug Cinyusu ya teman-teman, yang telah kemarin kita upload. Nah, sekarang kita akan menyukruk napak jalur dari sini teman-teman, menuju mata air Cipulus. Nah, kemarin juga saya sempat membuat video itu dari Cinyusu ya teman-teman, menuju Cipulus. Jadi Cipulus via Cinyusu. Nah, sekarang ini dari Congwetan untuk menuju mata air Cipulus. Oke, kita ikutin saja teman-teman jalurnya ya. Tadi dari sana ya, ingat-ingat lagi, dari sana itu Jalan Congwetan, kemudian menuju sini mata air Cipulus. Oke, kita ikutin saja, kita napak ke jalur lagi teman-teman. Oke, kita pelan-pelan saja ya jalan sini ya. Ini jalannya cukup bagus teman-teman. Oke, ya, kita memudun ke bawah. Di sini kita melewati sungai teman-teman ya, sungai. Kita ikutin saja jalan ini. Oke, kita agak menanjak. Di sini ada pemakaman teman-teman, ada makam, hanya makam lama yang telah diperbaharui. Kita lanjut kembali, kita lurus saja ya teman-teman, ikutin jalan ini. Nanti ada mata air Cipulus di sebelah kiri jalan. Oke. Ya. Nah, ini kita sudah sampai teman-teman, sampai mata air Cipulus. Nah, ini kita sudah sampai, kita menuju ke bawah saja. Nah, oke. Nah, ini mata air Cipulus yang kemarin kita sudah explore. Nah, ini kondisi loket pendaftarannya. Kondisinya sekarang sudah seperti ini ya teman-teman, sudah agak rusak juga. Kita maju, kita masuk jalan sini. Ya, jalannya agak memutar ya. Lihat, jalannya kotor teman-teman, memang tidak terawat ya. Jalannya sudah tidak terawat dan kondisinya seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, bisa melihat dari video yang ini ya teman-teman. Di sini ada pendopoknya, dan pendopoknya kelihatannya tidak terurus juga. Genteng-gentengnya sudah banyak yang copot, dan kayu-kayunya juga sudah banyak yang lapuk ya. Karena memang kondisi di sini rimbun ya, jadi
kemungkinan bangunan-bangunan di bawah pohon ini mudah untuk lapuk ya, karena kurang tersinari oleh sinar matahari. Nah ini pohonnya teman-teman, lihat, wah besar sekali ya. Wah ini besar sekali, atau ini berapa ratus tahun ini umur pohon ini, dan sangat besar. Mungkin kalau naik ke sana ya, wah harus gimana naiknya ya, mungkin saya agak berani ya kalau naik ke sana. Memang agak ngeri juga ya kalau kita naik ke sana. Wah, kecuali yang biasa-biasa, mungkin yang mencari getah karetnya atau beringin ini. Ada bekas-bekasnya. Oke. Kita turun saja ke bawah. Sini. Isi jalannya seperti ini teman-teman. Kotor ya, tidak terawat. Nah di sini kondisi gazebo-nya ya seperti ini kondisinya. Memang sudah tidak terawat, sudah banyak yang bocor, sangat kotor ya teman-teman. Coba kita ke sini teman-teman. Nah di situ sepertinya ada tempat untuk mengganti pakaian dan WC ya. Dan kondisinya memang seperti itu, sudah rusak ya teman-teman. Gak ada pintunya juga, gak ada atapnya ya, seperti itulah kalau tidak terurus. Nah, di sini kita lihat mata airnya teman-teman, tuh, wah mantap ya teman-teman. Nah ini yang di kolam kotak ini mata air teman-teman, tapi memang kondisinya sepertinya tidak dipakai berenang lagi karena dasarnya kotor teman-teman, karena banyak lumpur-lumpur, karena jarang juga yang masyarakat yang mandi di sini, khususnya yang di kolam ini ya teman-teman. Kayaknya jarang sekali ini yang mandi di sini, karena kalau biasanya mata air yang sering dipakai berenang bawahnya itu bersih teman-teman, bersih, gak ada lumut atau misalkan lumpur. Kalau di bawahnya ada lumpur atau lumut, tandanya jarang digunakan untuk berenang. Oke, kita lihat yang sebelah sini teman-teman. Nah ini yang sebelah sini sumber mata airnya teman-teman. Nah tuh, nah ini sumber mata airnya, bersih sekali teman-teman. Nah ini pancurannya, nah ini sangat bersih teman-teman ya, meskipun tidak digunakan untuk mandi, tapi dasarnya sudah bersih teman-teman. Nah, kemungkinan kalau digunakan untuk mandi di daerah sininya teman-teman ya, di antara pancuran ini atau dari sumber sini, atau kemungkinan juga dari sini ya teman-teman. Di sini ada batu dan di sana ada celah juga untuk bisa mandi di sana. Nah, meskipun memang aksesnya banyak paralon ya teman-teman. Nah, kita lihat yang sebelah sini. Nah, dasarnya banyak lumut, banyak lumpur, ya kemungkinan tidak digunakan untuk mandi teman-teman. Nantinya keruh juga kalau misalkan digunakan untuk berenang di sini. Juga bawahnya juga banyak semen-semen dan banyak keramik-keramik pecah ya. Kemungkinan bahaya juga kalau misalkan kita mandi di sana. Ya, sudah tidak terurus. Seperti inilah kondisinya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke sini ya teman-teman. Nah ini kolam yang dalamnya teman-teman. Nah ini panjang teman-teman sampai sana. Wah ini panjang sekali. Kondisinya ya seperti ini yang teman-teman lihat. Banyak gangganya, banyak lumut dan lain sebagainya, dan kotor sekali teman-teman. Dan ini airnya dalam sekali ya. Ini kisaran 2 meter lah.
2 meter lebih ini teman-teman. Ya, dulu ketika saya masih kecil di sini bisa digunakan untuk berenang. Dari sini ya teman-teman. Dari sini langsung ke sana berenang. Wah, balap berenang sama teman-teman. Wah, enak sekali. Tapi ya sekarang kondisinya seperti ini, kayaknya tidak bisa digunakan untuk berenang. Malah yang ini pun ya seperti itu, tidak bisa digunakan untuk berenang. Ya memang kotor ya, bawahnya sudah kotor. Kemungkinan gatal-gatal kalau mandi di sini. Tapi kalau kita mandi di sini, memang dasarnya bersih ya teman-teman. Batu-batuannya bersih dan ini air juga bersih. Kemungkinan yang masih digunakan sebelah sini teman-teman. Nah, kemudian di sana ada musola juga ya. Mungkin dulu dipakai untuk sholat di sana bagi pengunjung yang di sini, yang ke sini. Nah ya seperti itu, sudah tidak terurus teman-teman. Kayaknya tidak dipakai untuk sholat lagi sekarang. Dan pengunjung pun jarang ke sini juga. Oke, kita kembali lagi saja ke atas ya teman-teman. Aduh, kita kembali ke atas. Kita lihat gazebo-nya seperti apa kondisinya sekarang. Oke, nah seperti itu teman-teman kondisinya. Wah, kotor ya teman-teman. Gazebo-nya, atap-atapnya juga sudah lapuk dan banyak bocor dan banyak rumput ya di genteng-gentengnya juga. Wah, sudah tidak terurus seperti ini kondisinya teman-teman. Nah di sini seperti ada pembakaran tungku teman-teman. Kemungkinan yang kesini suka ada masyarakat yang suka ngeliwat ya teman-teman. Bawa kastrol, bawa beras, bawa lauk pauk untuk dimakan di sini. Nah kemungkinan dimasaknya di sini teman-teman. Ya, kita lihat ke bawah. Ya, rumputnya sudah tinggi-tinggi ya di sini. Kolamnya juga tidak terisi air ya. Ya, seperti ini kalau tempat wisata yang niatnya ingin dikelola, tapi ya pengelolaannya tidak baik teman-teman. Mungkin karena kos biayanya tidak tercukupi, yang harinya terbengkalai seperti ini teman-teman. Wah, sangat disayangkan teman-teman. Wah. Nah dulu ini kolam ini tadinya tidak ada. Ya kalau dulu tidak ada, dan itu airnya bersih teman-teman. Karena pasir-pasir di bawahnya sering digunakan untuk berenang dan banyak masyarakat juga yang mandi di sini. Jadi keubek lah ya, kotoran-kotorannya suka kebuang. Kalau sudah seperti ini ya kemungkinan sulit ya teman-teman kalau pengen bersih lagi, kecuali ya dinormalisasi lagi seperti semula. Dan memang kayaknya waktunya cukup lama untuk menormalisasi sumber mata air ini supaya bersih ya seperti ini. Sangat sulit biasanya, butuh waktu juga yang cukup lama, mungkin berbulan-bulan sampai bertahun-tahun supaya airnya menjadi bersih lagi ketika digunakan berenang ya. Wah ya, oke. Nah seperti ini ya teman-teman, kita kembali lagi ke atas ya. Oke, kita kembali lagi saja. Tangganya kita naik tangga saja. Kita pulang saja ya, karena memang di sini saya sendirian, tidak bersama Om Akil ya. Oke, mubazir sekali ya di sini juga. Kondisinya seperti ini, rumputnya sudah tidak terurus, tidak ada yang membersihkannya teman-teman. Oke, tembok-temboknya juga banyak coret-coretan. Kemudian atap-atapnya memang sudah
lapuk seperti ini dan tidak diperbaiki lagi. Oke, di sini tempat parkirnya dulu teman-teman, dan memang tempat parkirnya juga sudah tidak terurus ya, seperti ini. Sangat mubazir ya, sayangkan sekali teman-teman, ini tidak terurus. Nah, di sini, di atas sini kita lihat ke bawah, dulunya ini taman ya teman-teman, taman bermain, ada tempat jalan-jalan gitulah, ada bunga-bunga, tempat jalan-jalan dan duduk. Di sana juga ada tempat duduk ya teman-teman, dan enak sekali dulu di sini. Ya kalau tidak terurus ya akhirnya tanamannya juga nggak keurus, jalurnya juga nggak keurus ya, seperti lah kondisinya teman-teman. Ya, jadi tinggi-tinggi ya tanamannya, bunga-bunganya juga jadi tidak terurus ini teman-teman. Oke, sekian saja napak jalur sekarang. Next time kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.